Syahidah, santri kelas 7 MTSM Al Pesantren, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buah salam, buah pepaya, tolong jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pesta Kurma, para ustadz dan ustazah Pesta Kurma, santriwan dan santriwati Kurma. Dan tak lupa pula kepada seluruh para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena takut kelamaan waktu. Dan aku dipukuli satu persatu, kemudian sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bernik mata terukur, sehingga kita harus banyak bersyukur dari terlahirnya di dunia sampai masuk alam kubur. Salawat berangkai salam selalu tercurah limpahkan kepada the life of the king, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita minazul mati ila nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman batu akik sampai zaman nenek-nenek pada cantik, dari orang pendek sampai orang jangkung, dari orang benes sampai orang Lampung, dan dari yang pesek sampai yang mancung. Berdirinya saya di sini akan melatih diri saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, atau bahkan para penonton sampai meneteskan air mata. Karena kita sedang memperingati hari kelahiran seseorang yang mulia. Dunia bergembira atas kelahirannya dan bersedih ketika baginda meninggalkan kita semua, terkhusus zaman dahulu kala. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fi'il. Kenapa disebut tahun Fi'il? Karena pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah dan ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghalangi mereka dengan lemparkannya batu-batu seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahilian. Beliau maka dari itu pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga pada saat sekarang ini kebodohan itu masih dilakukan oleh kita sendiri.
Minuman keras, bahkan narkoba dikonsumsi secara terang-terangan. Pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas zina dilakukan secara bebas. Nauzubillah. Bagaimana jika hal itu terjadi? Bertaubatlah. Allah masih senantiasa membuka pintu tobatnya bagi kita. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang diridhoi. Amin. Rasulullah SAW tidak pernah gentar ketika ancaman menyerangnya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau adalah pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Bukan malah mengidolakan artis-artis Korea yang tidak pernah meninggalkan bekas sejarahnya untuk agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu, Rasulullah akan mencintai kita. Maka kita akan meraih syafaatnya di hari akhirat kita. Rasulullah pun pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk dari golonganku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Qanita Syahidah meminta maaf atas segala kekhilafan. Lentera lampu lentera, datang ke padapatan. Hampura abdi hampura, pilih ayat kadapatan. Hadanallahu ala sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.